Perlu kita ketahui bahwa Tuhan menciptakan kita bukan tanpa alasan. Tuhan menciptakan kita dengan perannya masing-masing. Kita semua memiliki kelebihan dan kekurangan. Tugas kita janganlah terlalu fokus dengan kekurangannya, tapi fokuslah dengan kelebihannya. Di saat kita bisa memanfaatkan kelebihan kita, maka kita akan lebih mudah menjadi orang yang lebih berguna untuk orang lain. Begitu adalah hakikat hidup yang semestinya. Berikut adalah kisah sebongkah emas dan tanah yang dapat kita ambil hikmahnya dalam kehidupan. Kisah ini adalah cerita fiktif, tapi banyak kebijaksanaan yang dapat kita petik darinya. Kisah ini dimulai dengan perbincangan antara dua makhluk yang sangat berbeda jauh dari penampilannya, yaitu emas dan tanah. Emas berkata kepada tanah, Hei tanah, coba lihat dirimu yang suram dan lemah. Apakah engkau memiliki cahaya yang mengkilat seperti aku, yang menyilaukan semua mata yang memandangku? Apakah engkau berharga seperti aku? kata emas dengan sombongnya. Dia memandang rendah tanah yang suram dan dekil. Tanah menggelengkan kepala dan menjawab, Hei emas, memang aku tidak secemerlang dan memukau seperti dirimu. Tetapi ketahuilah, aku bisa menumbuhkan rumput dan pohon, bisa menumbuhkan bunga dan buah, bisa menumbuhkan tanaman yang menjadi makanan makhluk lainnya, seperti hewan dan manusia. Lihatlah orang-orang itu, selalu menapakkan kakinya kepadaku. Lihatlah orang-orang itu, menaruhkan harapannya kepadaku, dengan menanamkan biji-bijian kepadaku, dengan harapan bisa memetik buah darinya. Bahkan hidup dan mati mereka membutuhkan aku. Aku dibutuhkan dan bermanfaat bagi banyak orang. Bagaimana dengan engkau? Apakah engkau memberi manfaat dalam kilauanmu? Mereka hanya mengagumi tetapi tidak berharap apa-apa darimu. Dengan penuh kepercayaan diri, si tanah membalas hinaan si emas. Emas pun terdiam satu bahasa, tak bisa berkata lagi. Oke sobat, percakapan yang singkat tetapi penuh makna. Dalam hidup ini, banyak orang yang berkarakter seperti emas, berharga, penuh kegemerlapan, tetapi tidak bermanfaat bagi sesama. Mereka hanya muncul sebagai bahan dekorasi pelengkap hiasan dinding semata, yang jika kilauannya sudah pudar, jadi kurang berharga. Sukses dalam karir, rezeki lancar jaya, harta melimpah, dan rupawan dalam paras, tetapi enggan membantu apalagi peduli sesama adalah bagian dari gaya hidupnya. Kemana-mana naik mobil mewah, Rumah megah bertingkat dilengkapi kolam-kolam renang pribadi. tetapi sesama tetangga tak saling kenal. Tetapi ada juga yang seperti tanah. Posisi dalam masyarakat biasa saja, hidup bersahaja dalam kesederhanaan, namun ringan tangan, siap membantu siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Tak pernah memungut biaya dan meminta balasan atas kebaikan yang dilakukannya. Baginya, balasan hanya datang dari Tuhannya, sehingga ia tak butuh balas budi dari manusia. Maka kehidupan yang fana ini bukan terletak pada seberapa nilainya diri kita, tetapi seberapa besar manfaatnya kita bagi sesama. Percuma jika kita hidup hanya sekedar hidup. Jika keberadaan kita dapat menjadi berkah bagi banyak orang, barulah kita benar-benar bernilai. Seperti halnya tanah yang meskipun zat kotor dan kumuh, tetapi dalamnya hidup organisme dan di atasnya bisa tumbuh beragam tumbuhan dan memberi ruang bagi manusia dan hewan untuk berpijak. Apalah gunanya kesuksesan apabila itu tidak membawa manfaat bagi kita, keluarga, dan orang lain? Apalah arti kemakmuran bila tidak berbagi dengan yang membutuhkan? Apalah arti kepintaran bila tidak memberi inspirasi di sekelilingnya? Apalah arti paras yang menawan
jika hanya untuk diumbar semata. Karena hidup adalah proses. Ada saatnya kita memberi dan ada saatnya kita menerima. Jika bisa memberi, lakukanlah. Karena tangan di atas jauh lebih baik daripada tangan di bawah. Semoga kisah ini memberi inspirasi dan motivasi untuk kita semua.